Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Pokoknya serba bisa dan profesi pekerjaannya banyak. Pernah dimulai dari dancer, marketing, properti, penyanyi, pesulap. Pesulap ada? Pesulap. Bukan pesulap. Bangunan ya? Enggak kan nggak jadi ya kan. Kita dalam tamu yang cantik jelas dia punya profesi karena yang diundang di sini emang profesi semua. Ini doang nih. Nganggur. Mesti nganggur kan. Oke, malam ini kedatangan namanya Anya gitu. Anya gitu ya kan tuh. Anya, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Apa kabar? Baik banget. Baik, kamu manis juga. Aja. Yang jelas kamu tahu ya datang ke podcastnya siapa ya? Iya. Tahu. Dude. Ke Dude 5 bulan 60 hari. Duda. Anya sehat ya? Sehat. Kalau sakit nggak kesini Anya. Gitu kan? Yang jelas sehat gitu. Profesi Anya pernah menjadi dancer ya. Alasan untuk jadi dancer tuh apa? Sebenarnya awal dari suka dancer itu karena emang dari kecil suka tampil aja sih. Kayak pergi acara pentas, terus kayak suka lomba juga. Tapi kamu suka aku nggak? Suka nggak ya? Suka nggak ya? Kamu suka lomba, berarti kamu suka aku dong. Baru pulang. Tinggi coba. Lah intinya aja ngapain kan? Sendiri Wan. Iya. Itu kasihan si kembar nangis mulu. Ya kan bukan apa-apa ya. Terus Ya suka pentas, terus suka ikut fashion show juga. apa sih show? Jadi dulu tuh suka ikut dance yang kayak battle dance. Biasanya tuh kalau di Bali tuh sering ada acara yang kayak tiba-tiba ngadain event dance gitu. Oh, berarti kamu jadi dancer di Bali ya? Iya. Bukan di Jakarta. Bukan. Kenapa mau ngomong sih kamu di Bali? Soalnya iya. Soalnya mulainya dari kecil. Oh dari kecil. Oh kamu dari kecil jadi dancer. Iya. Aku enggak, maksudnya suka pentas aja gitu. Suka pentas? Iya, suka Oh. pentas, terus juga suka lebih ke percaya diri aja sih. Lagi confidence. Selagi aku suka dance, ya aku jalanin aja Oh, dan berarti coba hobi ya? hobi lainnya juga. Hobi ya. Pernah nggak demam panggung saat lagi ngedancer gitu, demam gitu? Bukan demam yang menggigil, cuma nanti aku kasih obat 3. Obat 3. Pernah nggak? Enggak sih, mungkin kalau kita udah tahu gerakannya ada nervous sedikit, tapi itu cuman kayak adrenalin aja. Jadi awal sebelum manggung itu karena kita udah tahu pergerakannya, terus kalau misalnya kita dance-nya solo ya kita mencoba untuk kayak lagunya ya disesuaiin tempo Sesuai nama. aja sih. Oh tempo. Iya. Juga tempo nih, tempo makan tempo enggak? Berarti improv aja tuh ya. Kalau di Solo improv aja tuh ya gerakannya. Lagi ikutan pakai nanya. Lu kan udah host ya man? Iya. Iya ya. Lu pakai nanya kan? Pernah nggak lihat? Pernah nggak Lihat apa? lihat aku? Pernah nggak latihan keras gitu, latihan keras tuh yang satu gerakan tuh tapi viral itu, yang bikin viral itu gerakan Anya sendiri itu? Apa gerakan? Kalau gerakan aku sendiri sih enggak, tapi kalau koreografi dari satu tim tersebut, ya ada sih beberapa yang diangkat ke kayak jadi TikTok dancer gitu. Gerakan yang bikin? Iya, Itu gerakan kayak afro, kalau sama piano, gitu sih. oh gitu. Gerakan itu tercipta saat kita lagi manggung, ada nggak gerakan tercipta sendiri gitu? Dadakan. Dadakan itu karena kalau misalnya kita solo kita bisa. Oh kalau sendiri bisa. Iya, kalau misalnya kita rame-rame satu tim itu takutnya tabrakan. Tadi gitu gerakan loh. apa? Kalau apa? Sorry? Kalau apa tadi gerakan apa? Gerakan kayak koreografinya gitu. Kalau misalnya kita satu tim kan jadi kelihatannya sama rata semua nih. Tapi kalau misalnya kita sendiri, kita bisa membedakan
diri kita sendiri sama orang lain kan nggak apa-apa gitu. Oh gitu. Berarti solo. Iya, Tadi kalau solo itu kita biasanya di samping DJ. Oh DJ. Iya. Tadi kamu bilang kamu Bali, terus bilang solo. Oh jadi bingung. Beda banget dong. Jadi aku bingung nanti, maksudnya aku mau kemana gitu tujuan, ke Solo apa ke Bali nih gitu buat ketemu orang tua kamu. Oh gerakan itu tercipta ya, tercipta Iya sendiri ya? tercipta, jadi kadang kita dari agensi juga atau enggak ada kakak leadernya yang ngajarin kita ke koreografinya sih. Kalau kesini kakak Aji, kakak Aji ya kan? Salah satu gerakan yang tuh terus kamu bilang tuh emang koreonya tuh gitu, pernah nggak? Salah satu gerakan menurut aku yang aneh ya, itu ya paling ada beberapa sih, cuman nggak perlu dicontohin kan ya. Jangan. Kalau itu terakhir buat itu bikin terakhir. aku tambah gimana Gitu gitu. ya, terakhir berarti ya. Kalau kayak gitu tuh sering capek joget apa capek mikirin cowok? Aku sih nggak pernah mikirin cowok karena lebih mau experience in life aja. Tapi please, malam ini kamu tolong mikiri aku. Nanti dia marah, aku takut. Gak ada yang marah kok, beneran. Nanti kita ke Persari Film ke Kujaran. Izin. Izin ya kan, izin dulu lah ya kan. Oh gitu. Pernah nggak ngerasa udah keren banget gitu pas nonton rekaman, mah ternyata tuh malu-maluin kayak gitu. Udah merasa keren gitu, tapi nonton rekaman kok gua malu gitu. Mungkin itu karena suges aja ya. Kayak kadang tuh ngelihat videografer ngevideoin kita. Itu ada di beberapa scene yang kayak kok gue tiba-tiba mukanya mengsong atau gerakannya kurang ritme tempo kayak gitu-gitu aja sih. Pernah nggak malu sama diri sendiri Pernah. saat berdandan gitu? Maksudnya apa pakai bibir kemeran kayak habis makan orok gitu ya? Enggak. Itu pasti Gimana selalu tuh? ngaca sih. Itu pasti selalu ngaca sih. Nggak pernah? Nggak pernah. Oh, maksudnya malu sama sendiri gitu, kok gua nggak ini nih makanya gitu. Paling kalau dari videografernya iya ada beberapa scene yang video yang aku kayak ngerasa kurang confident aja di situ. Nah, Anya, kalau seandainya Anya itu lagi merasa keringetan tuh gerah gitu ya sampai ke muka-muka tuh keluar keringet, mikirin ngedance atau mikirin skincare dulu? Kalau aku lebih mikirin dance dulu karena ya ini kita lagi kerja ya profesional aja dalam bidang Oh, pekerjaan. berarti profesional ya gitu. Skincare bisa nanti dan pasti selesai dance itu kita hapus makeup terus habis itu kita skincarean bisa di rumah atau sebelum kerja pasti udah melakukan Oh, aktivitas skincare. tapi bening mukanya ya? Emang pakai skincare apaan? Mukanya kok bening? Kamu pakai Lumi White. Oh, Lumi White. Lumi White itu kayak mana? Lumi White tuh yang ini nih. Oh, itu. Jadi dia dalam satu paket ini dia ada facial washnya, terus ada tonernya, terus ada serumnya juga. Dan di sini tuh dia paketnya ada 5 piece. Dan dia tuh ada day and night creamnya. Oh gitu. Itu ada krim malam, krim siang. Iya. Cara makanya gimana? Cara pakainya ya kalau misalnya di pagi hari setelah kalau misalnya mau pakai sunscreen dulu bisa, terus habis itu pakai day cream. Pernah nggak kamu malas saat lagi udah ngantuk banget pengen pakai skincare tapi malas gitu? Untuk rutinitas aja sih. Kalau aku ngerasa lagi butuh pakai ya aku pakai. Kalau seandainya lagi malas banget gitu nggak mau pakai sama sekali, Yang penting bersihin muka aja. bersihin muka. Kalau Iya, kayak kalau mau bisa pakai facial washnya. oh gitu. Kalau kamu lagi keadaan malas, kamu boleh hubungi aku. Jadi biar aku yang makein Wan, bukan yang pakai. Biar lebih ini gitu. Kamu ngomong aja kan udah malas sekarang udah kenal aku kayak gitu. Aku tuh mampu untuk bangun pagi dari terik terbenam matahari hingga terbitnya matahari. Aku juga mampu untuk bangun rumah tangga denganmu. Sadis ya. Pernah nggak dibandingin tuh sama dancer yang lain? Kalau Anya tuh udah perfect banget, penampilan udah bagus, udah rame, tapi gerakannya setengah niat kayak gitu. Pernah nggak dibandingin kayak gitu? Anya udah lebih bagus, tapi dancer yang lain tuh cuma setengah gitu. Tapi Anya lebih bagus. Pernah nggak dibanding-banding kayak gitu? Ada beberapa kali dibandingin karena perihal kalau di dance itu kita sangat amat kayak spesifik banget ya soal kayak BB, TB itu harus
kalau bisa sama, nggak ada yang ngejomplang gitu loh. Oke gitu. Jadi itu sangat amat diperhatiin sih sama agensi, apalagi manajemen juga merhatiin banget. Pernah kayak kecewa gitu nggak sama agensinya? Kecewa iya, tapi ya itu ya balik lagi, penolakan adalah pelajaran. Karena menurut aku kalau misalnya udah dikasih kritik dan saran dari seseorang yang lebih tahu, ya kita terima aja. Kekecewaan tuh. Kecewa. Tapi aku please, kamu jangan pernah kecewa dengan aku ya. Enggak kok. Iya. Sejauh ini enggak kok. Gini-gini aja dulu kali jadi beneran. Iya. Kalau apa Pin? Latihan berjam-jam, ngerasa capek gitu. Tapi bayarannya cuman ekspor gitu doang. Bayarannya cuman cip gitu. Pernah nggak kayak begitu? Balik lagi aku kerja cuman buat Hobi. experience Oh, aja. experience. Ngerti nggak Wan? Ngerti? Apaan? Experience. Experience. Jadi ya kalau misalnya bayarannya cuma segitu juga nggak apa-apa sih. Maksudnya kecewa iya, cuman di sisi lain kan jadi belajar hal baru. Yang tadi aku bilang, gitu kamu boleh kecewa sama yang lain, tapi jangan pernah kecewa dengan aku. Kan? Itu utama ya, kayak gitu. Ada nggak saat lagi tampil tuh pas turun panggung diajak kenalan gitu sama orang di sana gitu atau Pernah minta foto banget, gitu? pernah banget. Pernah banget ya? Jadi waktu itu tuh ceritanya tuh kayak aku lagi turun dari booth DJ-nya, terus habis itu turun dari booth DJ-nya itu kayak ada beberapa cowok kayak gerombolan cowok yang maksudnya lokal ya, yang Indo juga, cuman dia agak blasteran gitu. Terus dia minta Instagram, sedangkan aku sama agensi emang udah disuruh untuk masuk loker untuk ganti baju dan ya udah selesai pulang. Cuman di sisi lain kayak ini cowok ganteng banget ya gitu, jadi nggak bisa menolak aja gitu. Kayak Jadi kamu- ya udah iya, kasih Instagramnya terus. Berarti kayak saat ini ya? Iya. Kayak saat ini kamu nggak bisa nolak hostnya. Hostnya juga manis kali. Oh gitu, kamu diinjak-kejar. Berarti kamu yang senang ya? Untuk menambah relasi juga oke, untuk nambah temen juga boleh. Yang penting tuh kamu saat di sini lagi nggak ada gula, kamu tolong please kemari. Saat kamu di sini lagi nggak ada gula, karena suka habis gula. Oh, Langsung kemari ya. Buat timbalan kopi. Ya. Karena kamu harus dibagi-bagi dong. Iya dong, ya enggak, ini mau buat aku aja jadi. Jangan, yang lain, ya kan. Please lah. Takut ya? Udah ambil semua. Aduh, yang ini. Karena kamu ngerasa nyaman nggak sih saat baju itu yang disediain sama penyelenggara, bajunya yang kamu nggak seneng gitu? Oh, maksudnya agensi yang Iya. nyediain baju. Oh, kalau itu sih sejauh ini semua aku suka ya, karena emang style dan fashion aku emang sukanya yang lebih ke hal yang agak terbuka. Oh, agak terbuka. Sama kayak hatiku pada kamu ya, untuk terbuka saat ini ya. Bisa gitu ya. Kadang-kadang penting keterbukaan kan. Spontan. Semua itu karena keterbukaan ya, kayak gitu. Emang apa-apa yang dibuka tuh lega, merasa adem, nyaman, kayak gitu. Apa-apa yang Iya. terbuka ya kan. Segala suatu masalah pun kalau kita terbuka, kehidupan, keuangan kalau kita terbuka itu lebih indah hal kayak gitu. Kayak seperti kita bertatapan kan lebih indah kayak gitu. Kalau Kayak kita kontak terus dari Iya, tadi. iya. promo ya nggak? Biar dia tahu ini sendiri. Warga kasihan nih sebentar, suka nangis, gimana apa ya kan? Dan paling yang nggak ikhlas yang pernah kamu lakuin tuh di acara apa? Sempet ditawarin ke acara striptease, cuman nggak suka. Oh belum pernah ngelakuin itu yang pakai tiang? Nggak. Hah? Pakai tiang gitu ya? Oh, gitu kan? Ya, enggak maksudnya kalau orang nikah kita pakai tiang gitu tuh, pingin buat penanda. Oh nih hajatan di sini nih gitu. Yang janur masih teman, kayak gitu ya kan? Penjor maksudnya. Belum pernah itu? Oh kalau belum pernah lihat dong videonya. Oh belum pernah kayak gitu ya? Oh berarti itu apa namanya, dancer apa tuh? Itu lebih ke striptease. Kalau kita kan dancer yang bottle girl kayak gitu-gitu, terus dancer DJ booth, udah gitu aja. Oh gitu, Kalau kirain. untuk striptease sih kayaknya takut aja, belum berani. Tapi pernah ada tawaran itu? Ada tawaran. Nggak, kalau pernah atau ini udah jangan lagi. Kan sudah ada aku. Gitu ya kan? Aku nanti gimana ya kan? Gitu. Tenang aja. Jujur nih Anya, dancer itu yang lebih sering lapar atau lebih sering gaya gitu? Lapar tuh nggak lapar? Lapar mata gitu kan, bukan lapar perut. Ya gitu, lapar mata nih pengen lihat fashion apa nih kayak gitu. Kalau mereka sih dancer lebih sering gaya ya.
lebih gaya ya, Iya. lebih gaya style ya, Iya, patu ya dari mulai patu ya, patu Lagi- terus pasti apalagi? ngeliatin fashion sih. Kalau dancer itu emang passion ya, Iya. sama kayak model ya. Iya. Berarti dancer sama model apa bedanya? Kalau menurut aku model itu dia punya exposure dan branding yang lebih baik karena orang mikirnya ya udah kamu di studio di foto orang terus abis itu kamu jadi brand tersebut, maksudnya brand ambassador tersebut udah gitu. Cuman kalau kita jadi dancer itu kita dipandang orang sebelah mata karena kita kerja di klub. Oh. Kita ada beberapa event kita emang bajunya terbuka. Tapi di sisi lain kan ya balik lagi Iman. Berarti saat Anya ini pernah jadi dancer, orang mandang sebelah mata. Berarti setiap orang melihat Anya begitu terus dong ya? Bisa jadi. Iya gitu terus kan? Iya, ya kan begitu terus kan? Tapi kalau kali ini nggak ada udah yang melihat kamu sebelah mata, karena kamu kan udah ada di sisiku. Nih, lucu lu Dan. Ya. Iya. Anya, dengar-dengar Anya itu dengar-dengar nih pernah jadi marketing ya? Iya. Di marketing apa? Aku pernah ikut mama jadi marketing sales. Oh pernah kamu ikut mama? Iya, sales Oh. property. Oh. Cuman awal mulanya aku masuk ke dalam marketing itu pada umur 14. 14 tahun. 14 tahun. Dan itu sebenarnya awalnya tuh ditantangin sama mama. Tantangin apa? Jadi ditantangin tuh kayak kamu nih expensesnya banyak banget, coba kamu kerja. Ya udah aku cari kerja karena emang orangnya agak cerewet ya. Jadi kayaknya cocoknya emang di bidang itu gitu. Iya. Sama kayak almarhum Iya. kamu. Sama kayak sosok almarhum orang agak cerewet gitu. Itu sebenarnya yang dicari kayak gitu. Sama-samain mulu. Iya. Nggak, sekarang kan kamu tuh pernah ikut mama, ya kan? Pernah ikut mama kan di dunia itu. Kamu kapan ikut aku? Kita kan beda agama ya. Kita beda agama, jadi agak sulit gitu. Tinggi banget. Nanti aku bicara lah pelan-pelan kayak gitu sama mama kayak gitu. Yang penting mama sukanya apa sih? Mama Maksa banget ini mah. kesian itu kembar bukan apa-apa ya kan? Kesian kembar ya kan? Iya. Iya. Kembar. Tuh kalau jadi marketing itu kita harus gacor ya. Menurut aku harus gacor sih. Dalam perihal kita ngegoda klien, terus ngegodanya ya pasti untuk profesional aja, maksudnya kayak Personal kerja ya, tak menawarkan Iya, ya. kita menawarkan Bukan genit aja. berarti kita tuh pengen apa-apa enggak kan? Enggak, Iya. kita ya udah kita bekerja dengan sesuai bidang kita, ngobrol sama klien agree atau enggak, terus kita tawarin promo, Promo. kayak gitu-gitu. Aku juga lagi promo. Promo duda. Ya kan? Aku juga lagi promo. Iya, promo duda. Gitu. Kalau jadi marketing itu jago jualan ya atau jago bohongin diri sendiri sih soal target ya gitu. Kalau menurut aku lebih jago jualan, karena kalau bohongin diri sendiri sih kita kan yang tahu brand tersebut kayak gimana ya. Dan kita yang jualan artinya kita tahu seluk beluknya, maksudnya efek sampingnya juga, terus kerja di situ tuh maksudnya kayak untuk kerja di situ tuh pasti butuh target, apalagi marketing ya kan. Cuman di sisi lain ya kalau kecapai atau enggaknya itu balik lagi. Oh gitu. Kamu butuh target ya, aku butuh kamu. Dia butuh target kerjanya Maju butuh dia. Ya. Kerja jadi marketing itu pastinya harus ada target ya. Betul. Pernah nggak tercapai targetnya? Tercapai sih sering ya, cuman kalau misalnya nggak tercapai kadang suka dia omelin, jadi kayak kita bangun motivasi aja gitu untuk diri sendiri, untuk diri ya, sendiri. untuk kayak yaudah kita biar nggak diomelin, biar karena omelinnya agak keras sih untuk dunia agency, sales dan marketing tuh agak kalau nggak nyampe target tuh Harus sampai ya. harus sampai. Pernah nggak target itu tercapai? Kamu jadi marketing tuh ngelakuin sesuatu hal, misalnya kayak rumah gitu, kamu pernah lakuin gitu, lakuin itu. Kalau itu sampai nggak? aku nyari database kasih ke mama karena mama kan yang berhubungan langsung sama klien ya. Jadi aku cuman perantaranya aja, kayak nyari database, terus nyari spender,
terus nyari relasi biar mama bisa kontak person langsung kayak gitu. Oh, jadi mama yang nanti yang ini ngopinya. Iya. Kamu cukup buat jembatan ya? Iya betul. Oh, buat jembatan. Kayak gitu kayak sekarang di sini buat jembatan kita berdua. Ambruk. Agak ngejomplang ya. Iya, jembatan kita berdua. Enggak. Pekerjaan marketing itu rutinitas atau bentuk keputusan sih? Kalau menurut aku marketing itu kayak rutinitas aja. Kayak kita membrandingkan diri aja. Kita personal brandingnya kayak gimana ke orang. Kayak contoh ada beberapa orang yang mau jaga image, ada yang beberapa mau tebar pesona dengan apa yang dia pekerjakan pada saat itu, ya kan? Kalau marketing itu cewek itu identik nggak dengan kayak kalau masuk customer-nya tuh cowok genit-genit gitu, ala-ala? Itu ada? banyak banget Banyak lagi. ya? Itu banyak banget. Jadi kayak ada beberapa waktu itu sempat juga di kayak pabrik rokok. Terus saya jadi marketing di situ. Ya jatuhnya sales lah. Terus beberapa kali dimintain nomor, tapi kan kita sesuai SOP aja. Kita sesuai SOP untuk nggak maksudnya nggak ikut campur tentang apa yang dia mau. Ini kan apa yang brand kita mau, yaitu untuk mencapai target semuanya kan. Oh gitu. Prestasi pernah nggak tuh untuk semangat gitu beberapa menit gitu. Kliennya jawabnya cuma ntar pikir-pikir dulu ya. Padahal kita udah berbusa tuh sampai ngomong, sampai kita nawarin begini-begini. Begitu dia udah semangat, udah kayak orang udah oke gitu klien. Ternyata ntar pikir-pikir dulu ya. Ada nggak rasa kekecewaan itu? Ada rasa kecewa, tapi di sisi lain kayak ya udah nggak apa-apa. Itu balik lagi. Belum rezeki. Ya, iya belum rezeki dan belum takdirnya. Mungkin dia belum siap juga, maksudnya untuk mengambil keputusan mau beli apa enggak. Kayak umpama nih, Anya nawarin gitu ngecat gitu, kayak WA, chat promo gitu dibaca doang itu sakit nggak sih sebenarnya? Itu jujur sakit hati banget ya, karena kita udah kayak jatuhnya kita kan ngetik sendiri bukan di forwardin ya. Kita follow up. Iya, jadi kayak kita ngetik sendiri udah panjang-panjang terus cuma di read doang, itu kayak agak nyakitin sih. Nggak dijawab gitu ya? Iya nggak dijawab. Tapi kalau kamu ya aku pasti aku jawab nggak gitu, itu kan pasti aku jawab, tenang aja jangan khawatir. Pernah nggak ngerasa kerja paling keras tapi komisinya paling tipis banget? Itu kejadian sih. Kejadian. Jadi waktu itu ada yang mau beli villa. Terus udah follow up ke mama, udah kasih tahu ke mama kalau ada yang mau beli villa segala macam. Terus orangnya tiba-tiba ngilang. Terus tiba-tiba kayak hilang kidul lah gitu. Takutnya gini, Anya kan cantik, manis, nggak bisa gimana ya kalau dibilang tuh kalau orang cantik itu kan bikin kita tuh terbayang-bayang ya kan. Pasti takutnya gini, orang ini cuma mau godain si marketingnya doang nih, si Anyanya doang, takutnya kayak gitu. Tapi udah kelihatan sih dari awal, kalaupun dia mau ngegodain kita kan kita ada maksud dan tujuan ke dia juga. Tahu ya. Jadi kita manfaatin aja, tarik ulur. Yang beli gitu. Iya. Oh gitu. Berarti tahu ya yang mana yang nggak harus kita terusin, yang mana harus kita tuh lakuin ya. Kayak gitu berarti Anya dewasa. Anya umur berapa sih? Kasih tahu nggak ya? Kasih dong. 18 tahun. 18 tahun? Oh Iya. beda dikit, beda 3 tahun. Masa sih? Gila, kamu masih muda banget ya ternyata ya? Empati bang. Oh Sally. Sama Sally. Ini banget ya, maksudnya Anya muda, kita beda tipis. Apa Gitu masih Sally? inilah. Masih ngimbang kayak gitu ya kan, masih ngimbang, nggak apa-apa Anya, kayak gitu. Sama Sally. Ya ntar inilah temuin sama emaknya kayak gitu. Lebih sering bohong kayak gitu, lebih sering bohong ke klien atau ke diri sendiri soal closing. Kalau lebih jatuhnya nggak ngebohongin sih, maksudnya kita lebih ke honest aja, kayak ngomong kalau misalnya kita hari ini bulan ini closingan segini, dan menurut aku juga closingan kita tuh kalau untuk di pabrik rokok tersebut itu nggak pernah turun. Jadi ya jujur-jujuran aja. Di marketing apa aja yang Anya pernah jalanin? Jadi pernah di marketing sales di gudang garam selama 4 bulan. Terus marketing di laundry. Itu awal mulanya di situ yang pas umur 14 tahun. Terus pernah juga di marketing biliar Sexpo.
Terus pernah juga di beberapa marketing minuman kayak Singleton, Smirnoff, kayak gitu. Sebenarnya. Iya. Umurnya muda, cuman pengalaman kerjanya hebat ya. Karena emang lagi pengen cari experience aja sih Kak. Berarti berpengalaman itu banyak ya, umur muda tapi otaknya dewasa kayak gitu. Ini umur tua tapi Bocah. otaknya kagak ya kan. Berarti saat jadi marketing itu berbagai cara udah kita lakuin, semua udah kita coba ya di marketing itu, terus mulai dari dancer ya kan. Saat kita tuh perfect, saat kita tuh ngejalanin dengan semangat gigi, saat kita ngelakuin tapi gajinya cuma segitu aja, ngerasa kecewa nggak sama perusahaan itu? Balik lagi kan aku nggak lama-lama banget ya di sebuah perusahaan, satu perusahaan gitu. Karena emang coba-coba yang lain juga karena pengen tahu kerja, kayak contoh sekarang aku lagi kerja jadi PR. Oh iya. Iya, di suatu klub gitu namanya Fine Stalk. Terus aku jadi ikutan IO juga, event organizer gitu. Ya untuk sekarang sih menurut aku kayaknya enggak deh. Jadi kayak ya menurut aku nggak begitu kecewa sama mereka karena balik lagi cuman buat experience aja. Nggak pernah kecewa sama perusahaan itu? Enggak. Tapi cuma segitu aja gajinya? Iya nggak apa-apa. Penghasilan terbesar saat kamu jadi marketing, jumlahnya besar berapa? Paling besar? Gaji pokok atau bonus? Bonus? Kalau bonus bisa 2 digit sih. 2 digit? Iya. Bonus, kayak saat ini kamu melihat aku, bonus. Bedak. Kan kalau ngeliat di TV dia, kadang ngeliat aslinya. Ya nggak, TV sama asli kan beda, kadang lebih gantengan aslinya kan. BB-nya duluan, ya nggak? Ntar mau apa kayak kita jam asam mendadak kan bisa minta WA aja dah, ya nggak? Pernah nggak ngejar klien kayak ngejar mantan? Pernah lagi. Jadi dia tarik ulur gitu. Dia tarik ulur. Jadi awalnya tuh di chat lama banget balasnya. Terus habis itu follow up lagi, kakak boleh diminta waktunya sebentar segala macam. Tapi nggak ada balasan juga. Terus karena menurut kami sebagai karyawan nggak sopan untuk telepon kan, jadi ya udah kayak chat biasa aja. Terus akhirnya dibales, dia ngajak teleponan, diangkat, terus nggak lama, tapi yang dia teleponin itu bukan tentang brand tersebut gitu, bukan apa yang awal aku bahas, tapi dengan yang dia mau aja, kayak maksudnya keinginan dia aja. Gitu. Tapi tetap dikejar namanya. Tetap aku kejar karena aku tahu pasti dapat dan akhirnya dapat. Yakin tuh? Iya. Bahwa dia tuh bakalan Pede goal. aja. Oh gitu. Marketing itu pede aja. Kalau misalnya kita ngerasa bisa ya kita bisa nutupin itu. Kayak aku ke kamu ya, pede banget, ya kan? Saking pedenya sampai ditarakin ya dari tadi ya. Seandainya ini orang tuh udah nge-DP sesuatu, pokoknya udah matang tuh ya kan, wah gue dapet sekian nih, ternyata gagal. Pernah nggak hal kayak gitu? Kita udah dapet, dia udah nge-DP tapi tuh dibatalin kayak gitu. Kalau itu belum pernah sih. Belum pernah ya? Karena balik lagi kan yang ngeproses segala macam itu kan tim leader. Kita cuma tahu infonya aja. Jadi kalau misalnya gagal segala macam sih belum pernah. Samsat. Langsung stres nggak kalau seandainya itu bilang masih proses padahal udah closing kayak gitu? Proses gitu, masih proses tapi udah agak closing. panik. Hah? Panik dan resah aja gitu. Resah. Closingan ya? Panik. Iya. Iya, closing dah. Padahal tuh udah sesuai harus target umpama gitu kan? Iya. Di target Jadi kalau gitu. misalnya nggak nyampe tuh kayak agak, aduh gimana nih? Iya. Aduh gimana nih? Akhir bulan. Kita ditegur nggak dari atasan tuh? Ditegur sih, paling ditegur biasa kayak cuman nanya gimana sampai mana, udah dapetnya seberapa kayak gitu. Kan kalau marketing itu harus kuat-kuat, sebenarnya tuh marketing tuh Mental. iya kuat mental ya. Iya. Jualan tuh jualan atau jual mental? Dua-duanya sih Kak. Karena kita ketemu sama orang juga kita harus siap mental, dia mau jawab apa kita nggak tahu. Iya. Kayak contoh dia mau ngomongin hal yang berbeda dengan apa yang kita jual, kita juga nggak expect. Gitu. Balik lagi profesionalnya gimana, cara kita ngebales dia juga dengan sopan aja. Selagi sopan sih aman sih.
Aman. Iya. Coba kamu jelasin kesan dan pesannya yang kamu ingin kamu sampaikan tuh tentang pekerjaan jadi marketing sama dancer tuh seperti apa bedanya? Bedanya jadi dancer dan marketing. Iya, bedanya. Kalau dancer itu lebih menyenangkan, lebih kenal banyak orang, tapi di sisi lain karena itu mungkin hobi aku ya, suka ngedance, suka ngobrol sama orang, suka attract orang. Jadi di sisi lain kalau mau jadi dancer tuh pertama itu harus mental, terus ya udah yang penting confident aja. Kalau marketing kita ya udah ketemu orang, relasi, kita belum tentu ketemu dia lagi. Oh gitu. Karena kalau kita misalnya udah selesai job sama dia, ya udah cukup sampai dari situ aja. Selesai di situ ya. Iya, nggak bakal ngelanjutin percakapan. Kalaupun dia ada niatan lain, ya pasti. Oh kayak gitu. Iya. Perbedaannya seperti itu. Iya. Kalau dancer langsung dapat cuan langsung cash. Iya. Pembayarannya. Ada itu juga. Oh gitu. Kalau marketing? Ada yang minta mingguan juga sih, tergantung. Kalau marketing? Kalau marketing itu ya per bulan. Bonusnya? Bonusnya itu setiap tergantung perusahaan sih. Oh tergantung perusahaan. Apa yang dijalanin berarti harus nerimain. Iya. Dancer lebih menjanjikan untuk dicuannya ya langsung bayar. Kalau jadi marketing tuh nanti per bulan. Betul, tapi kalau di dancer itu nggak setiap hari. Itu yang nggak enaknya. Jadi iya kayak dancer nih bayarannya gede nih daripada marketing. Kalau dihitung dalam sebulan, cuman kalau dancer itu seminggu tuh cuman 3 kali, kadang cuman 2 kali, tergantung. Bertarif nggak sih? Ya. Bertarif nggak kalau dancer itu? Dancer itu bertarif. Sekian gitu? Iya. Sekian gitu. Bayarnya ke? Menurut aku dari sekian persen, kayak contoh ya. Jadi kalau ada event itu dia bayarannya 950 sampai 1 juta, itu bisa. 1 juta. Jadi kayak New Year's, terus kayak Halloween, karena itu kita lebih effort dalam makeup, terus kostum, kayak gitu-gitu kan. Terus kalau event-event biasa itu bisa 400-500. Kalau kita ngedance di restoran juga 400-500. Berapa jam itu? Itu hitungannya di atas dinner. Jadi kadang ada yang cuman 2 jam, ada yang 3 jam. Oh cuma 2 jam. Oh jadi dancer itu. Perbedaannya dancer. Tapi kalau di klub itu dia lebih dari jam 10 apa jam 11 tergantung keramaian sih. Oh gitu. Iya dari jam 11 biasanya sampai jam 2 atau setengah 3. Oke, berarti perbedaan dancer sama marketing seperti itu ya. Iya. Dancer itu kan nggak hanya di dunia malam aja ya. Iya. Begitu. Betul. Kalau yang di dunia malam tuh yang pakai tiang-tiang ya, yang muter-muter. Itu strip dance. Oh itu striptease. Oh beda dancer sama striptease beda. Beda. Oh berarti salah info nih. Ya salah info. Kayak gitu. Kalau yang ada yang pakai tiang-tiang, kalau itu ternyata di mana itu? Oh, Di Bali banyak sih. Kalau di Jakarta aku nggak tahu ya. Kalau di Jakarta aku kurang tahu, tapi kalau di Bali banyak banget. Kamu merasa nyaman nggak kalau ada penawaran kayak gitu? Ya makanya aku tolak sih, karena menurut aku belum saatnya dan Untuk takut jadi- aja, takut. masih Tapi kamu- belum ada keberanian aja. Tapi kamu jangan pernah menolak aku ya. Untuk tolak itu nggak apa-apa. Ini kan? Tuh, nih pemirsa, 2 pekerjaan, dancer juga, marketing juga. Tapi yang dipilih dua-duanya dicintai. Kalau kita cinta sama pekerjaan, itu lebih nikmat ya. Betul. Tuh, segala pekerjaan apapun, walaupun cuannya kecil, gajinya kecil, tapi kalau cinta sama pekerjaan itu, insya Allah dia menjadi nikmat, kayak gitu. Dia menjadi lebih nyaman ya kan, lebih legowo ya, kayak gitu. Oke, untuk kali ini kita udah kedatangan seorang narasumber yang berprofesi 2, dancer juga sama marketing, kayak gitu. Umurnya muda tapi energik, wawasannya luas, kayak gitu. Seperti dia saat ini mengenal aku lebih luas lagi kan. Tadi sama mama apa? Ikut mama? Iya ikut mama. Pertama awal sales dari property. marketing? Itu ikut mama? Iya itu sales property, tapi awalnya tuh cuma ditantang aja sama mama. Jadi marketing. Itu kamu ikut mama, kamu kapan ikut aku? Kapan ya? Kapan ya? Soalnya bukan apa-apa, kasihan si kembar, nangis-nangis mulu minta mama, katanya kalau apa sih? Kayaknya minta mama. masih muda deh, kayaknya aku masih Ini tuh muda bukan deh. apa-apa, kayak gitu. Oke, terima kasih ya udah hadir di, kita udah bincang-bincang 5 jam ya. Tadi udah 5 jam ya? Jatuhnya 5 jam ya? Iya 5 jam, udah 5 jam. Please.
Oke, kita udah bincang-bincang sama narasumber kita. Terima kasih udah hadir ya di Bang Jidung Depok. Walaupun cuma dapat nasi padang yang 13.000 ya, Nek? Iya. Makasih ya. Tapi kita tetap ntar liputan lagi, kita kembali bertemu ya di segmen-segmen berikutnya. Oke. Tetap nanti kita pekerjakan 100 juta seumur hidup ya. Terima kasih Anya ya. Iya, Sebelumnya udah berbagi ilmunya, udah berbagi semuanya, udah berbagi hati juga kalau mau itu juga. Terima kasih udah hadir dan sudah mau berbagi semuanya ya. Hati belum kan? Belum. Belum. Jangan, Oke. jangan. Jangan lihat Makasih tuanya juga dong. udah ngundang aku ke sini karena menurut aku ketemu sama banyak orang, apalagi seperti kakaknya. Iya Kakak Haji. Kakaknya baik banget. Iya, oke, untuk kita Genit makan-makan. lagi. Justru itu. Kalau itu nggak genit, kayaknya kurang enak. Kayak gitu, jadi kaku ntar kamu, kayak kanebo kering, gitu. Ya kan? Kan tadi kamu bilang, aku mampu untuk bangun pagi hingga terbenam matahari. Aku juga mampu untuk bangun rumah tangga denganmu. Gitu. Closing ini. Oke, udah closing dulu ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.